Ibu-ibu yang saya hormati, sebelum acara dimulai, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara dapat berjalan dengan lancar. Amin. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Komunitas Praktisi Kormi kepada beliau Ibu Dwi Apriyani Nurmawati, Sarjana Pendidikan, dipersilahkan. Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan rutin komunitas praktisi Kormi Kecamatan Seruang dalam acara workshop CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen dengan tema menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif untuk pemenuhan tugas aksi nyata modul 1.4, yakni budaya positif. Ibu-ibu semua kan di sini ibu-ibu, jadi saya langsung ibu-ibu aja. Tentunya sudah paham ya apa itu budaya positif. Budaya positif adalah suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya akan menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau suatu lembaga. Untuk lebih lanjut lagi, nanti kita bisa mengetahui seperti apa sih budaya positif yang bisa kita bangun di lembaga kita masing-masing. Untuk itu, marilah kita ikuti bersama workshop CGP hari ini bersama narasumber kita yakni Ibu Ani Sumartini dari Kecamatan Seruang. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa berguna dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat berkumpul pada kegiatan komunitas praktisi hari ini. Salawat salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungannya, atas supportnya dari komunitas praktisi Kecamatan Seruang sehingga kami dapat melaksanakan tugas pemaparan modul 1.4 tentang budaya positif. Mari semoga kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk pengembangan kegiatan pembelajaran di sekolah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kita mulai saja Ibu. Ya. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di kelas oleh Ibu Ani Sumartini, CGP 11 Kabupaten Kebumen dari TK Harapan Seruang. Is breaking dulu ya Bu. Bagaimana Ibu? Bagaimana Ibu? Is breakingnya apa yang kita dapat dari tayangan tadi? Ya, mau Ibu? Ya. Kebiasaan positif ya tentang budaya di sekolah, yaitu di TK karena kita dari lembaga TK. Nah,
sisi pembelajaran budaya positif untuk antri, ya Bu? Ya apa tidak Bu? Ya, untuk antri, namun dalam kegiatan tersebut berbagai komponen kompetensi yang akan kita tanamkan, banyak sekali ya Bu, ragam kompetensi yang masuk. Ya, lanjut Bu. Ya, budaya positif manusia. Budaya positif merupakan wujud nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah dan dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian yang akan kita paparkan nanti, yaitu yang ke-1 perubahan paradigma belajar, 2 disiplin positif, 3 motivasi perilaku, 4 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Poin pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Kita melihat dari sisi filosofi seorang pembesar pendidikan, beliau Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa guru itu ibarat seorang petani yang menyemai bibit jagung, kemudian hanya menyiapkan lahan. Guru itu hanya menyiapkan lahan, kemudian guru itu merawat, menyirami, dan memupuk agar jagung tumbuh secara maksimal. Jadi seorang guru diibaratkan seorang petani mengandung maksud. Seorang guru mengusahakan kelas atau sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi agar karakter murid tumbuh kembang dengan baik sesuai dengan kodratnya. Ketika kita menanam jagung, kita ingin menghasilkan jagung yang bermutu. Ketika kita menanam bibit yang lain, misalkan padi, kita juga ingin menghasilkan panen padi yang baik, yang bermutu tinggi. Nah, jadi kita tidak bisa memaksakan kalau jagung harus seperti padi, begitupun sebaliknya kita mengikuti kodrat yang sudah ada. Kegiatan pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, yaitu berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya, sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ketika anak didik kita ragam, kita seorang guru juga mengikuti keragaman anak-anak didik kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan yang baik mencakup sikap, perilaku maupun tutur kata bagi seluruh warga sekolah, terutama bagi peserta didik agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk itu kita sebagai seorang pendidik harus memiliki tujuan. Tujuan kita itu apa? Kita dapat menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku berdasar acuan kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Poin yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Teori motivasi diri, ada 3 alasan manusia dalam melakukan sesuatu menurut Dian Wesen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yaitu yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan, yang ketiga kita termotivasi karena menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kita melakukan segala sesuatu ada dorongan, ada motivasinya. Berdasarkan ketiga alasan motivasi tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau dengan melakukan hukuman memberi imbalan bisa disebut sebagai motivasi eksternal karena tidak lahir dari dirinya sendiri tapi dari dukungan faktor dari luar. Peserta didik memang menjadi patuh, namun kepatuhan itu bersifat sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter peserta didik menjadi lebih kuat karena muaranya dari luar, tidak dari diri sendiri. 4. Tentang kebutuhan dasar manusia.
manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah apa? Sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik tindakan yang kita lakukan itu semuanya ada tujuannya. Semua usaha yang terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi. Berdasar beberapa penelitian tentang teori kontrol, semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Bahkan sebuah kesalahan yang dilakukan peserta didik pasti memiliki alasan atau tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu apa saja? Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ke-1, kebutuhan bertahan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat, kebebasan, kebebasan untuk mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusias, dan kebutuhan dasar manusia tentang hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah berupa hukuman fisik maupun psikis. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian yang ketiga, restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, jadi dalam kegiatan keseharian ada motivasi yang tadi, terus kemudian ada 5 dasar kebutuhan. Nah, dalam berproses itu semua ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi ketika dalam melaksanakan proses kegiatan tersebut. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi berbeda-beda ya Bu. Kalau hukuman tidak terencana, tiba-tiba anak menerima hukumannya mau apa ya Bu? Kalau belum merdeka tidak ada ya Bu. Ya tidak ada. Kalau dulu kemungkinan anak masih sering dihukum. Peraturan-peraturan yang harus kita jalani. Kalau tidak mengikuti konsekuensinya, kita juga menerima sanksi ya. Kemudian yang ketiga, restitusi. Nah, ini restitusi itu bagaimana? Ya, posisi kontrol atau restitusi. Nah, itu tadi. Restitusi itu ada bermacam-macam. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Restitusi itu apa sih? Restitusi itu kompromi ya. Kompromi tapi menggali daya nalar intrinsik dari seseorang, dari siswa. Kita menyadarkan dengan komunikasi yang baik ya, tanpa emosional, tidak pakai marah-marah ya Bu, tidak pakai hukum-hukuman, yaitu restitusi. Menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam. Guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, patuhi aturan saya atau awas ya, kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu. Yang terakhir, selesai kamu. Nah, seolah-olah seperti ada ancaman ya Bu. Nah, itu nanti anak-anak kita bagaimana? Nah, kemudian guru yang seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Guru ini kayak penjajah ya Bu, kolonial ya. Ya, tapi apakah ini berguna bagi kita selaku pendidik di sekolah, sebagai pemimpin pembelajar di sekolah? Ya, kita lanjutkan. Posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan
lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti diam-diam tapi sangar ya Bu. Nah, Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian dari yang buruk tentang diri anak. Mereka merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayang. Posisi kontrol yang ketiga, teman. Guru sebagai teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui ciri-cirinya ya Bu, kalau sebagai teman. Ayo bantulah demi ibu ya. Ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Lalu muridnya berkata, saya pikir Bapak itu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu yang dianggap sebagai teman dan kepada guru yang lain tidak mau patuh seperti itu. Sebagai pemantau itu mengawasi, guru itu mengawasi. Namun ketika mengawasi itu bertujuan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasar peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan. Selalu dicatat, terdata, dan dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku dari peserta didiknya. Posisi ini akan menggunakan stiker selip catatan ya, cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Dulu kita pakai, nanti kamu tak catat ya, gitu ya Bu, segala sesuatu ya. Terakhir sebagai manajer. Nah, posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi. Ya, Bu, yang dapat menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan peserta didik. Biasanya bagaimana? Guru itu menyampaikan kepada murid-muridnya apa yang kita yakini. Nanti ada keyakinan kelasnya ya. Diawali dengan membuat keyakinan kelas. Kita ingatkan kepada anak, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia untuk memperbaikinya? Kemudian, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, dari percakapan tersebut, tahapan tersebut, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid kita untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukan
bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid ke kelompoknya lagi dengan karakter budaya positif yang lebih kuat dari hasil restitusi bersama guru. Ya. Nah, posisi kontrol guru yang terbaik adalah apa? Penghukum kah? Sebagai teman kah? Sebagai merasa bersalah? Ataukah sebagai manajer? Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Ciri-cirinya apa dan bagaimana? Di dalam posisi ini, sikap guru ketika melihat peserta didiknya melakukan kesalahan tidak langsung menghukum ataupun tidak langsung memberi nasihat, tapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa, karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Nah, tahapan ini disebut dengan menstabilkan identitas anak. Selanjutnya, guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah dia ingin bebas? Apakah dia karena ingin makan atau senang atau yang lainnya, Ibu? Misalnya merebut makanan, kemungkinan dia karena untuk mencukupi kebutuhannya lapar, ya. Nah, dan lain-lain. Kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut? Dengan tahapan itu validasi tindakan yang salah, ya. Kita harus tahu dulu alasannya apa sih. Selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas. Setelah kita tahu alasannya, lalu kita ingatkan keyakinan kelasnya. Bagaimana seharusnya sikap mereka menurut kelas, menurut keyakinan kelas? Dan jawabannya datang dari siswa sendiri. Apakah anak-anak merekam nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah disepakati, sudah dibuat bersama? Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi. Nah, posisi tahapan ini disebut dengan menanyakan keyakinan atau keyakinan kelas saat melakukan restitusi. Seorang manajer tertentu tidak bersikap emosional, tidak juga merasa bahwa dia yang paling benar dan siswa harus mengikuti aturan guru. Nah, ini keyakinan kelasnya. Keyakinan mengandung nilai kebajikan universal. Secara umum ya Bu, di mana-mana yang namanya memukul pasti itu merugikan orang lain, menyakiti orang lain, dan itu tidak diperkenankan ya Bu. Atau kegiatan yang lainnya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas atau sekolah. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Kita mempersilahkan kepada anak-anak di kelas. Keyakinan kelas dulu ya Bu, di kelas mempersilahkan. Kemudian kita paparkan keyakinan kelas itu apa sih? Ya, anak-anak kita ingin kelasnya yang bagaimana? Kalau masih diam diarahkan. Siapa yang ingin kelasnya aman? Siapa yang ingin kelasnya bersih? Nah, dari kata aman, menjaga keamanan. Misalnya rukun dengan teman, ya. Kalau bersih kan jagalah. Ya, kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Contoh, jangan bermain di kelas atau koridor. Berjalanlah di kelas atau di koridor.
Lalu tinjau kembali daftar surat pendapat anak yang sudah dicatat. Mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya ajak keluarga sekolah dan peserta didik khususnya untuk menemukan nilai kebajikan yang menjadi keyakinan kelasnya. Kita lanjut saja ini kegiatannya. Tolong nanti ditanggapi ya Bu, sudah sesuai atau belum? Gambar ya, surat pendapat sesuai anak dengan memilih pilihan gambar yang disukai atau diminati oleh anak. Masuk apa tidak Bu? Masuk. Anak bisa membaca. Ya. Nah itu penting kita ya, bagaimana metodenya ya kita menyampaikan ke anak-anak ya, karena kita masih di usia ini. Ya, kemudian proses selanjutnya mencatatnya dengan apa? Nah, proses mencatatnya mencatat nama anak supaya anak itu masuk ke dirinya. Oh, aku sudah berpendapat ini. Ya, karena di hari kemudiannya anak-anak bertanya, Bu, kok punya saya di papan nggak ada dipajang kayak gitu. Coba cari di mana kemarin belum dipasang. Punya saya kemarin sudah dipasang kok nggak ada. Nah, gitu ya. Jadi anak sudah merasa berpendapat sebagai gambaran surat pendapat atau implementasi surat pendapat anak di TK. Anak-anak ya, ternyata ya tuh, mereka bercerita sesuai gambar yang anak-anak lihat.
kemudian guru menyampaikan kesimpulannya. Apa sih maksud ujiannya? Memberi penguatan ke anak-anak. Supaya ingat ya, anak-anak nanti ini ditempel supaya kita selalu ingat dan belajar jadi aman ya. Termasuk berpihak pada anak nggak Bu kegiatan tersebut, berorientasi pada anak. Ya, kemudian mereka masing-masing menempel di papan pajangan kelas yang sudah guru persiapkan. Di sana boleh. Garis antri ya. Itu sebagai tahapan terakhir ya Bu, ditempel di pajangan kelas. Kalau misalkan menjadi keyakinan sekolah, ditempel di luar ya, bisa di luar, di area bermain outdoor, dibikin hiburan ya Bu, bagus itu ya. Dan itu bisa dimasukkan menjadi kegiatan pembelajaran di kelas ya. Ya, itu kemudian di foto-foto anak-anak senang sekali. Kemudian refleksinya anak-anak bagaimana? Ya, karena kita di awal membuat kelompok ya, biar anak ada rasa solid dan lain sebagainya dengan kelompok kecil dulu, supaya kompak perempuannya dengan nama kelompok mawar. Terus kalau laki-lakinya mereka sendiri Bu yang bikin. Ya, kalian mau nama binatang atau bunga atau sayuran seperti itu. Jauh sekali ya Bu antara semangka dengan mawar ya. Itu karena proporsinya jenis kelamin ya Bu mungkin ya. Jadi pola pikirnya kan memang jauh ya Bu. Ya, kemudian tahapan-tahapan segitiga restitusi ini yang terakhir. Tahapan yang satu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas merupakan kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi kita tidak menyalahkan ke anak ya Bu, kita memberi pengaman seolah-olah kalau saya memaknai dengan pengaman bahwa anak-anak itu tidak ada salahnya. Yang tadi ada kata-kata ya tidak apa-apa seperti itu, tidak salah karena kita manusia biasa, kita pernah melakukan salah, lupa dan lain sebagainya. Kalau Bu Ani langsung sampaikan, Bu Guru juga pernah seperti itu karena kita adalah manusia tempatnya salah dan lupa, tidak apa-apa ya Mas Mbak seperti itu. Itu bermaksud untuk memotivasi, menggali anak ya, mengambil nilai-nilai yang ada pada jiwa intrinsik anak bahwa anak itu tidak gagal ya Bu, tidak jadi anak yang gagal, tidak jadi anak yang melakukan kesalahan, karena ketika sudah dijudge kamu salah, mereka secara otomatis mundur ya Bu, Lalu tahapan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu ada alasannya. Validasi yang salah, kita menggali apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Alasannya apa sih? Alasannya Bu, alasannya mengambil makanan, aku lapar Bu, tadi belum sarapan. Oh berarti karena kebutuhan apa itu Bu? Dasar manusia ya, gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah, jadi kita sudah membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita menanyakan, kalau seperti itu bagaimana? Terus bagaimana keyakinan kelas kita? Cara memperbaikinya bagaimana? Apakah kakak mau memperbaikinya dengan cara apa? Terus seperti itu. Penerapan segitiga restitusi. Seolah-olah itu anak membuang sampah tapi tidak masuk. Ya.
kebutuhan main. Tidak apa-apa. Ya, kita sampaikan dengan istilah main drama, bukan restitusi. Kalau di lingkungan SD, SMP, SMA, main restitusi seperti itu. Lanjut deh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Refleksi saya sebagai guru ya, insya Allah akan melaksanakan kegiatan tersebut dan itu menjadi salah satu motivasi bahwa kita harus mengerti kebutuhan anak didik kita, terus apa yang tidak dibutuhkan oleh anak didik kita, sehingga kita bisa menjadi pemimpin pembelajar yang tepat ya Bu, sesuai dengan ragam kebutuhan anak didik kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga buat saya sendiri, kemudian lembaga saya sendiri, dan buat teman-teman, terima kasih atas kehadirannya sudah melalui. Semoga kegiatan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Dari saya Ibu Ani Sumartini, CGP 11 Kabupaten Kebumen, mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Positifnya di depan itu kan kayak sudah jadi ya Bu. Kalau di tempat saya itu anak-anaknya tuh belum jadi. Dalam artian seperti ini, mereka itu memang belum paham bahwa di sekolah itu ada aturan. Nah, jadi ketika kita menawarkan, kalian kepingin sekolahnya kayak apa? Mereka belum paham, emang sekolah tuh kayak apa? Kita punya ya main Bu Guru ya, ini ya pinginnya mainnya kayak apa? Kita menggalinya masih 1 kali, 2 kali, 3 kali. Yang saya rasain selama berarti ini satu bulan ya, itu mereka masih belum paham bahwa kita punya aturan nih di kelas, kita mau membentuk aturan di kelas. Terus kalau di tempatnya ibu-ibu tuh seperti apa nanggepinya gitu kan? Bekas ya Bu. Terus saya jiplak anak-anak yang lain melihat kakinya siapa yang mau dia. Terus mereka bukannya. Terus hari pertama 1 kaki, yang kanan dulu. Terus hari kedua yang kiri. Terus hari yang ketiga setelah beberapa hari kita coba, kemudian kaki yang keluar dan kaki yang masuk sudah dua-duanya kanan dan kiri. Dan bersamaan dengan itu juga saya membuat lagunya. Ya karena kan kita anak TK segala sesuatu untuk mengaplikasikannya kan yang enak kita pakai lagu ya Bu. Jadi lagu itu terus dengan sendirinya muncul. Main keluar kelas bulan, karena kelas saya kelas B kan diberi nama. Saya Rina Usmanti dari TK Makarsari PGRI. Saya sebagai guru TK Karanggedang ingin menanggapi kegiatan workshop tentang budaya positif yang tadi disampaikan oleh Bu Ani Sumartini SPD dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen. Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi saya karena menambah ilmu dan bisa kami terapkan di lembaga saya sesuai dengan kemampuan, sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Dan terima kasih karena luar biasa ilmu yang saya terima di hari ini. Terima kasih Bu Ani ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Dwi Apriani dari TK Dharma Wanita PGRI Desa Giwang Retno, Kecamatan Seruang. Baik, terkait menanggapi kegiatan workshop kita hari ini dalam komunitas praktisi Korumi Kecamatan Seruang yang disampaikan atau dipaparkan oleh CGP Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Ibu Ani Sumartini dari TK Harapan Seruang. Melalui kegiatan ini saya memperoleh banyak sekali ilmu, tentu saja berbagi pengalaman terkait budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah.
Semoga dari ilmu ini bisa saya benar-benar terapkan agar lembaga saya bisa menjadi lembaga yang lebih baik lagi, mendampingi anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Terima kasih Ibu Ani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.